Kemasyhuran nama Imam Al-Junaid dalam dunia spiritual di kota Baghdad, Irak, bahkan ke dunia internasional tak diragukan lagi. Itulah sebabnya nama Imam Al-Junaid yang aslinya Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Hajjaj An-Nihawandi itu ditambahi Al-Baghdadi sehingga menjadi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam dunia tasawuf, keponakan tokoh sufi Sari As-Saqati tadi dikenal sebagai penyebar besar aliran waras sufisme, yakni sebuah doktrin teosofi yang mempengaruhi keseluruhan mistisme ortodok Islam. Salah satu prinsip sufisme yang dijalankan yakni menjadi hamba Allah yang baik. Meski Imam Al-Junaid dikenal sebagai tokoh sufi terkenal di kota Baghdad, namun siapa yang menyangka kalau tokoh sufi itu pernah mendapatkan pelajaran tentang keyakinan yang tulus dan sangat berharga dari seorang yang pekerjaan sehari-harinya hanyalah sebagai tukang cukur. Ketika Al-Junaid berada di kota Mekah, ia melihat seorang tukang cukur yang sedang mengerjakan tugasnya, mencukur rambut pelanggannya. Al-Junaid pun menghampiri tukang cukur itu seraya berkata, "Jika karena Allah, bersediakah engkau mencukur rambutku?" "Ya, aku bersedia," jawab si tukang cukur. Kemudian menghentikan pekerjaannya kepada pelanggannya. Si tukang cukur berkata, "Berdirilah, apabila nama Allah diucapkan, hal lain harus ditunda." Pelanggannya pun terdiam dan menunggu si tukang cukur menyelesaikan pekerjaannya, mencukur Imam Al-Junaid sambil terbengong-bengong melihat pelaku aneh dari si tukang cukur. Kemudian si tukang cukur mempersilahkan Imam Al-Junaid duduk di kursi yang sebelumnya diduduki pelanggannya semula. Setelah Al-Junaid duduk, tiba-tiba si tukang cukur menciumi kepala tokoh sufi dari Baghdad ini hingga berkali-kali. Tentu saja, perlakuan aneh si tukang cukur itu membuat Al-Junaid dan pelanggannya merasa keheranan. Setelah itu, ia mengerjakan pekerjaannya, yakni mencukur rambut Imam Al-Junaid hingga selesai. Hasilnya pun rapi dan bagus sekali. Uniknya lagi, si tukang cukur malah memberikan segumpal kertas yang berisi beberapa keping mata uang kepada Imam Al-Junaid seraya berkata, "Gunakanlah uang ini untuk keperluanmu." Rupanya si tukang cukur benar-benar tak mengetahui bahwa orang yang sedang di hadapannya adalah seorang tokoh dan guru besar sufi di Baghdad, Irak. Maklum, si tukang cukur adalah orang Mekah, sehingga ia tidak begitu merisaukan arti status sosial para pelanggannya, termasuk Imam Al-Junaid. Si tukang cukur yang mestinya mendapatkan bayaran dari Al-Junaid, kenyataannya malah memberikan beberapa keping uang kepada Al-Junaid yang telah dicukurnya. Setelah lama direnungkan, barulah Al-Junaid menyadari bahwa yang dilakukan tukang cukur tadi hanya karena Allah semata. Sambil ngeloyor pergi, Imam Al-Junaid berjanji dengan tekad yang membara di hatinya, "Hadiah yang pertama kali ku terima akan kuserahkan kepada si tukang cukur itu." Tak berselang lama dari pertemuannya dengan tukang cukur yang tulus itu, Imam Al-Junaid benar-benar mendapatkan hadiah dari sahabatnya di Basrah berupa sekantong uang emas. Ia pun bertekad akan memberikan hadiahnya itu kepada tukang cukur yang telah memberikan pelajaran berharga kepadanya. Namun, tukang cukur yang menerima hadiah sekantong uang emas dari Al-Junaid itu malah bertanya, "Apakah ini? Aku telah berjanji dan bertekad bahwa hadiah yang pertama kali ku peroleh akan kuberikan kepadamu. Kebetulan uang itu baru saja ku terima," kata Al-Junaid dengan jujur. "Tidakkah engkau malu kepada Allah?" kata si tukang cukur mengagetkan Al-Junaid. "Engkau telah mengatakan kepadaku, 'Demi Allah, cukurlah rambutku,' tetapi kemudian engkau memberi hadiah kepadaku. Pernahkah engkau menjumpai seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan demi Allah dan meminta bayaran?"
Imam Al-Junaid pun bertanya. Imam Al-Junaid pun hanya bisa diam sambil merenungkan pelajaran yang mendalam dari si tukang cukur Mekah tersebut. Ternyata seorang tokoh sufi besar seperti Imam Al-Junaid pun masih memperhatikan dan nasihat dari si tukang cukur. Padahal Imam Al-Junaid sejak kecilnya telah memiliki bakat spiritual yang memancar dari dalam jiwanya. Bahkan sejak kecilnya pula ia sudah dibimbing oleh tokoh sufi besar Sari As-Sakti, pamannya sendiri. Setiap malamnya Al-Junaid senantiasa berdiri sambil berzikir Allah, Allah, dan melaksanakan sholat sunnah 400 rakaat. Pergulatan spiritual yang ditempuh Imam Al-Junaid memang sangat dahsyat dan luar biasa. Selama 30 tahun aku mengawasi batinku, Al-Junaid mengatakan. Setelah itu selama 10 tahun batinku mengawasi diriku. Pada saat ini telah 20 tahun lamanya aku tidak mengetahui sesuatu pun mengenai batinku, dan batinku tidak mengetahui sesuatu pun mengenai diriku. Setelah 3 tahun Al-Junaid melanjutkan, Allah telah berkata-kata dengan Al-Junaid melalui lidah Al-Junaid sendiri, sedang Al-Junaid tidak ada dan orang lain tidak menyadari hal itu. Itulah uzlah, menyendiri dan menyepi yang dilakukan Imam Al-Junaid setelah merekuk ilmu pengetahuan yang amat luas dalam ilmu agama. Menurutnya susahnya uzlah lebih ringan daripada siklus kehidupan bermasyarakat. Mengapa Al-Junaid berargumentasi demikian? Sebab ia telah mengerjakannya dengan baik. Barang siapa yang hendak menyerahkan agamanya dan menenteramkan tubuh dan hatinya, hendaknya ia menjauhkan diri dari orang lain. Sebab masa sekarang adalah masa kesepian. Oleh karena itu orang yang mempunyai nikmat sehat tentu akan menyendiri, katanya, merefleksikan pengalamannya. Sebagai seorang tokoh besar yang namanya Semerbak Mewangi dan pengikutnya menyebar ke seluruh dunia, tentu saja Imam Al-Junaid seringkali mendapatkan hadiah dari berbagai sumber. Imam Al-Junaid pun pernah menerima hadiah dari salah seorang sahabatnya di Basrah berupa sekantung emas, kemudian diberikan kepada si tukang cukur. Namun karena perasaan ikhlasnya si tukang cukur tadi, uang tersebut ditolaknya. Itu pelajaran yang sangat berharga dari si tukang cukur kepada Imam Al-Junaid yang selalu diingatnya. Pernah pula pada suatu hari Imam Al-Junaid kedatangan seorang yang memberikan uang 500.000 dinar. Tentu saja Al-Junaid pun menerima hadiah itu dengan senang hati. Seorang tamu pun kemudian duduk di rumah sang imam. Kepada tamunya yang dermawan itu, Imam Al-Junaid bertanya, "Adakah yang masih engkau miliki selain daripada ini?" "Ya, banyak sekali," jawab orang itu dengan jujur. "Apakah engkau masih ingin mempunyai uang yang lebih banyak lagi?" tanya Imam Al-Junaid lagi. "Ya," jawab tamu itu dengan singkat. "Kalau begitu ambillah uang ini kembali, engkau lebih berhak untuk memilikinya," kata Imam Al-Junaid mengagetkan tamunya. Imam Al-Junaid melanjutkan, "Aku tidak memiliki sesuatu apapun, tetapi aku tak menginginkan sesuatu apapun." Begitulah makna orang kaya yang sebenarnya, yakni kaya hati, sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi seseorang itu memang kaya harta, tetapi jika angan-angannya masih mengharapkan kekayaan yang lebih banyak lagi, itu sebagai pertanda bahwa sebenarnya ia adalah orang miskin. Dalam kehidupan ini setidaknya ada 4 golongan tipologi orang dilihat dari konteks ini. Pertama, ia miskin harta dan miskin hati. Kedua, ia kaya harta tetapi miskin hati. Ketiga, ia miskin harta tetapi kaya hati. Keempat, ia kaya harta dan juga kaya hati. Dan apa yang disampaikan Imam Al-Junaid kepada sang tamu yang dermawan itu sebenarnya mencerminkan ajaran dalam hasanah tasawuf itu sendiri. Setidaknya memang ada 3 kategori ketujuan dalam tasawuf. Pertama, menjadi hamba Allah yang baik.
artinya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, keinginan untuk tidak mempunyai keinginan. Ketiga, konsep persatuan, wihdatul wujud. Dari ketiga tujuan tasawuf tersebut, tampaknya aliran Imam Al-Junaid yang paling besar diikuti oleh masyarakat dunia. Meski demikian, tujuan dari ketiganya sama, yakni pengenalan kepada Allah.